Oke, materi kita hari ini, dalam pertemuan ini, kita sudah masuk ke bab 1, menjelaskan tentang dinamika bisnis dan ekonomi. Jadi, nanti akan diberikan definisi dari apa itu bisnis, gitu ya, apa itu manajemen. Nanti akan lebih detailnya akan dijelaskan dalam bab-bab tertentu. Learning objective atau tujuan pembelajaran kita, di sini pertama adalah mendefinisikan konsep dasar dari apa itu bisnis, produk, dan profit atau laba. Kemudian mengidentifikasi partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan menjelaskan mengapa mempelajari bisnis itu sesuatu yang hal yang penting. Kemudian poin ketiga mendefinisikan apa itu ekonomi dan juga membandingkan 4 sistem ekonomi, lalu mendeskripsikan peran penawaran, permintaan, dan kompetisi dalam suatu sistem free market gitu ya atau pasar bebas. Kemudian menspesifikkan mengapa dan bagaimana ekonomi yang sehat itu pengukurannya seperti apa, dan juga hal-hal berkaitan dengan history dari bagaimana Amerika membentuk ekonominya dan evaluasi dari bisnis-bisnis kecil dalam situasi yang berbeda-beda. Oke, pertama kita akan masuk dalam definisi dari bisnis itu sendiri. Ya, bisnis ini seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, dilakukan oleh berbagai macam pihak atau orang-orang tertentu untuk mendapatkan profit dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi bisnis biasanya punya dasar tujuan, gitu ya. Orang ketika membuat bisnis, gitu ya, pasti mereka ada tujuan tertentu dalam melakukan bisnis tersebut. Bisa karena mereka ingin mendapatkan profit, gitu ya, atau mendapatkan laba, gitu ya, dari apa yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan. Nah, untuk bisa mendapatkan profit tersebut, dia menyediakan produk ya yang apa namanya? Yang dia jual kepada konsumen. Tapi produk ini tidak serta-merta hanya bentuknya fisik ya. Nanti di bawahnya kita akan bisa lihat contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk produk itu seperti apa. Nah, orang yang melakukan bisnis dia menciptakan suatu produk untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau kebutuhan orang tertentu. Jadi dengan memuaskan kebutuhan, menjual produk, dia akan mendapatkan laba. Nah, produk terdiri dari produk tangible ataupun produk fisik. Tangible itu yang tampak, seperti contohnya mobil, gitu ya. Kemudian smartphone dan juga jeans, ya. Ada banyak lagi produk-produk yang bentuknya fisik atau tampak. Kemudian dalam bentuk layanan, seperti atau layanan atau jasa, ya seperti jasa dry cleaning, gitu ya, jasa laundry, kemudian jasa dokter, ataupun nonton film, nonton konser, gitu ya, ataupun podcast, gitu ya. Jadi kita nggak bisa pegang secara fisik produknya, bentuknya, tapi kita bisa menikmati jasa dan layanannya, gitu ya. Kemudian ide, misalnya akuntan ataupun lawyer atau pengacara, gitu ya, yang memberikan solusi atau menyediakan ide, atau konsultan desainer misalnya seperti itu juga memberikan ide, gitu ya. Media massa itu juga bentuk dari memberikan informasi, itu bagian dari ide juga. Ya, jadi bentuk produk itu nggak kaku hanya bentuk fisik saja, tapi ada yang bentuk layanan, ada bentuk yang berupa ide-ide, gitu ya. Jadi yang bisa dijual oleh seorang bisnismen itu bukan hanya produk-produk yang berbentuk fisik saja, tapi berbagai macam. Nah, sasaran dari orang yang melakukan bisnis itu adalah tentu saja mendapatkan profit atau laba, ya. Jadi orang akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan laba, orang yang melakukan bisnis. Nah, profit ini apa sih? Sebenarnya Anda bisa coba lihat di buku e-text kita, profit di sini adalah seberapa besar biaya yang dikeluarkan seorang bisnismen atau orang yang sedang melakukan bisnis dibandingkan dengan berapa yang dibayarkan oleh konsumen, ya. Sebagai contohnya misalnya seseorang mengeluarkan biaya transportasi atau mendistribusikan produk, biaya gaji karyawan pembuatan produk, bahan mentah produk sendiri totalnya 10.000, ya. Dan dia menjual produk itu 15.000. Nah, berarti profitnya, labanya di situ adalah 5.000, ya. Jadi itu adalah laba. Definisi dari laba secara secara umum.
Nah, tetapi tidak semua bisnis itu melakukan, tujuan bisnisnya untuk tujuan profit. Ada juga organisasi-organisasi yang disebut non-profit organization, ya. Non-profit organization di sini antara lain, organisasi yang memang profit, itu bukan tujuan utama. Dia tetap mencari profit, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk tujuan-tujuan yang sosial, ya. Nah, karakteristiknya antara lain mereka tidak men-sharing-kan tujuan untuk fokusnya ke profit, ya. Kemudian, menyediakan juga barang atau jasa untuk tujuan sosial, kemudian mengumpulkan dana seperti kitabisa.com misalnya seperti itu, engage in fundraising, jadi mereka mencoba untuk mengumpulkan dana, kemudian, biasanya juga memiliki manajemen, memiliki tim-tim yang bergerak di bidang pemasaran dan keuangan untuk mencapai sasarannya. Jadi contohnya misalnya kita bicara, Red Cross gitu ya, organisasi non-profit Red Cross gitu ya, ataupun Palang Merah Internasional misalnya. Tujuan utamanya itu bukan untuk dia jual produknya mereka, kemudian dia dapat profit dari itu, tapi tujuannya adalah untuk membantu dalam bidang kesehatan, untuk membantu orang yang dalam kondisi perang, ataupun membantu orang dalam kondisi yang kesehatannya terganggu dan seterusnya, gitu ya. Dan tujuannya itu lebih ke arah sosial, tapi dia tetap membutuhkan profit supaya operasional di dalam bisnisnya itu tetap berjalan seperti itu. Mereka juga seperti yang bisa dilakukan oleh kitabisa.com, misalnya mengumpulkan dana-dana. Tetapi untuk mereka tetap bisa berjalan secara operasi, mereka tetap punya profit, tapi profit itu digunakan untuk tujuan yang bukan untuk memperbesar perusahaannya, tetapi lebih supaya operasional tetap berjalan mencapai tujuan sosial mereka. Nah, di dalam bisnis biasanya adalah orang-orang yang terlibat, disebut sebagai stakeholder. Bahasa Indonesia disebut sebagai pemangku kepentingan. Ya, stakeholder itu dari siapa saja, terdiri dari manajernya, pemilik perusahaan, konsumen sendiri, kemudian karyawan, gitu ya, supplier, distributor dan semuanya. Jadi orang-orang di dalam area bisnis mereka memiliki kepentingan di situ, baik itu sebagai orang yang dipekerjakan ataupun orang yang menginvestasikan uang dan seterusnya. Nah, kemudian berkaitan dengan hal lain, siapa saja sih secara detail orang-orang dan aktivitas dalam bisnis tersebut? Ada bagian manajemen. Manajemen di sini nanti akan kita bahas dalam chapter yang lebih spesifik, melibatkan fungsi perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan juga melakukan pengendalian atau controlling. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran, ya. Fokus dalam aktivitas-aktivitas pemasaran untuk memuaskan konsumen dan juga keuangan. Yang di sini adalah aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan uang, memelihara uang, dan menggunakan secara efektif. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa gambaran dalam dunia bisnis. Di dalam perusahaan sendiri, dalam bisnis sendiri pasti ada pemilik usaha ataupun pemilik perusahaan, lalu ada karyawan, orang yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk membantu operasional perusahaan, dan customer atau pembelinya. Nah, untuk bisa mengelola adanya proses bisnis di sini, maka diperlukan bidang manajemen, bidang keuangan, dan bidang pemasaran. Nah, biasanya kalau Anda mungkin berpikir, oh kalau di FBE itu ada 4 pilar ya, ada SDM, dan juga ada sumber daya manusia, dan ada juga bidang operasional. Kok nggak ada sih di sini, kok adanya cuma finance dan marketing. Nah, SDM dan juga bidang operasional atau pembuatan produk itu masuknya dalam pengelolaan di sini. Nah, jadi manajemen ini tugasnya juga salah satunya adalah pembuatan produk, termasuk mengelola orang-orang yang ada dalam perusahaan yang merupakan bagian dari sumber daya manusia, gitu ya. Sehingga yang terlihat di luar manajemen itu adalah finance yang bicara tentang keluar masuknya uang ke perusahaan, dan juga pemasaran, aktivitas untuk mempromosikan produk, aktivitas untuk menawarkan produk kepada konsumen, membuat promosi gitu ya, ataupun juga melayani konsumen, itu adalah pemasaran. Baik, di dalam bisnis itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya contoh gitu ya, dulu Nokia gitu ya, di zaman saya itu disebut sebagai HP sejuta umat. Jadi orang kalau nggak punya HP Nokia itu bukan HP. Misalnya orang punya Samsung dulu ya, Ericsson, Sony Ericsson, punya merek-merek HP macam-macam gitu ya. Dan dulu belum ada Lenovo ya. Itu dibilang belum handphone. Jadi waktu itu yang market leadernya memang Nokia.
Nah, ketika orang menganggap itu, istilahnya market leader, kemudian menjadi produk yang paling reputasinya baik, popularitasnya tinggi gitu ya, Nokia terlalu nyaman gitu ya dengan kondisi tersebut. Dia tidak memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan, bahwa orang sekarang udah mulai mengembangkan teknologi, sudah mulai berkembang teknologi operating system yang lebih baik. Mulai ada waktu itu setelah Nokia, muncullah operating system punyanya, BlackBerry ya, namanya RIM ya kalau salah ya. Nah, BlackBerry di sini, mengembangkan operating system yang customer kalau mau menggunakan handphone itu nggak perlu bayar pulsa per SMS untuk saling mengirimkan, pesan. Dia bisa pakai satu aplikasi BlackBerry yang ada dalam handphone BlackBerry itu sendiri. Jadi seakan-akan mereka mau chat seberapa banyak pun itu gratis, hanya pakai kuota internet, gitu ya. Nah, perkembangan-perkembangan yang terjadi, ya, sehingga akhirnya Nokia tidak memiliki posisi yang baik di pasar, akhirnya turun. Sekarang juga kalau mau di-ranking Big 10 atau Big 20 ya mungkin dia juga ada dalam posisi yang sangat rendah dan, pengembangan produknya juga kecil. Bahkan juga BlackBerry juga sama gitu ya sekarang posisinya. Ketika perusahaan tidak memperhatikan lingkungan di luar perusahaan yang selalu mengalami perubahan, maka mereka pasti akan, istilahnya digilas dengan perubahan-perubahan itu sendiri, gitu ya. Nah, lingkungan-lingkungan yang perlu diperhatikan perusahaan itu apa sih? Perubahan-perubahan yang sering terjadi di luar perusahaan antara lain adalah perubahan ekonomi. Nah, terjadinya pandemik gitu ya, sekarang itu kan karena, eee, faktor kesehatan. Tetapi kan sebenarnya itu juga mempengaruhi ekonomi, gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sih perubahan ekonomi, bagaimana perubahan kompetitor gitu ya. Nokia nggak memperhatikan mulai datangnya BlackBerry dan menjadi pesaing potensial. Dia lupa untuk berinovasi, gitu ya, lupa untuk mengembangkan teknologinya. Dia nyaman dengan dan merasa pede dengan teknologi yang dia miliki sekarang, gitu ya. Dan juga perubahan-perubahan yang harus dilakukan juga oleh perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan juga etika serta legal, politik, dan kekuatan lainnya. Jadi ini adalah lingkungan-lingkungan makro yang dekat dengan yang ada di luar perusahaan, tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Kenapa tidak bisa dikontrol? Karena kita nggak bisa mengontrol atau mengendalikan supaya nggak boleh ada operating system yang lebih baik daripada produk perusahaan. Jadi ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena semua ini bisa mempengaruhi keberlanjutan perusahaan juga. Oke, kemudian kenapa sih kita harus studi atau mempelajari tentang bisnis? Pertama, membantu Anda untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mempersiapkan masa depan Anda. Mungkin Anda masuk ke Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Anda, belum tahu mau jadi apa, gitu ya. Tapi tidak ada satu bisnis pun di, dunia ini yang tidak ada satu perusahaan yang tidak melakukan bisnis, gitu ya. Jadi paling enggak dengan Anda memahami pengantar bisnis ini, Anda sudah paham beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis. Oh, ada manajer, oh, ada employee, ada customer gitu ya, dan pengelolaan manajemen ini loh yang harus dikelola gitu ya. Kemudian membantu Anda juga untuk memahami aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa dan juga barang, kemudian membantu Anda menjadi lebih, well informed ya tentang customer dan menjadi bagian dari masyarakat ya. Jadi ini sangat, diperlukan sekali. Oke, yang berikutnya, ekonomi sebagai dasar dari bisnis. Apa sih ekonomi gitu ya, kita dimulai dari, definisi apa itu ekonomi ya. Anda sebenarnya bisa lihat kalau di sini halaman 9 ya, halaman 9 tentang the economic foundation of business dalam e-text-nya. Business foundation, economics bisnis secara definisi adalah suatu studi untuk mempelajari sumber daya yang terdistribusikan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu sistem sosial, ya. Jadi ini adalah studi untuk mempelajari, bagaimana suatu produk itu didistribusikan, bagaimana sumber daya itu bisa menghasilkan barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi, ya. Sumber daya tadi disebutkan adalah sumber daya. Sumber daya itu tadi ada berbagai macam sumber daya, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia atau disebut sebagai sumber SDM juga, gitu ya. Ada sumber daya keuangan dan sumber daya yang intangible yang tidak tampak. Contohnya misalnya Samsung gitu ya, ataupun Apple.
sumber daya yang tidak tampak yang mereka miliki adalah reputasi, gitu ya, atau misalnya ekuitas yang mereka nggak bisa pegang, atau loyalitas konsumen, gitu ya, ataupun popularitas, gitu ya, yang nggak ada nilai uangnya, nggak ada nilai apa namanya, apa nilai uangnya ataupun nilai secara moneternya itu yang bisa dipegang, gitu ya. Tetapi itu bernilai, itu sebuah aset yang bernilai. Nah, dalam sistem ekonomi dikenal beberapa dasar sistem ekonomi di dunia. Ada sistem ekonomi komando, disebut komunis atau komando, itu sama gitu ya istilahnya. Sosialis, ada kapitalis atau disebut juga sebagai liberal, dan juga campuran ya. Nah, ini adalah beberapa gambaran apa namanya contoh-contoh dari berbagai macam sistem ekonomi tadi. Nah, sistem ekonomi komunis di sini adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya kegiatan dan aktivitas ekonomi di negara itu dikuasai oleh pemerintah, ya. Kemudian jadi orang itu nggak boleh punya kepemilikan bisnis, semuanya harus operated by the government. Kemudian sosialisme di sini adalah sistem yang dimana pemerintah itu menguasai beberapa industri dasar, tapi masyarakat itu boleh punya bisnis-bisnis kecil sendiri, ya. Tapi masih tetap harus dikontrol oleh perusahaan dari pemerintah. Kemudian kapitalis, di mana menyerahkan sepenuhnya atau disebut sebagai liberal, menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menjalankan sistem ekonomi, dan mereka diperbolehkan untuk memiliki perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, yang bersifat sangat-sangat mendasar, gitu ya. Seperti misalnya minyak itu boleh, gitu ya, dimiliki oleh perusahaan-perusahaan personal atau privat, gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan kita ada Pertamina ya, ataupun yang bersifat monopoli, ataupun Telkom itu bersifat monopoli, walaupun sekarang menjadi suatu sistem yang bersifat oligopoli, boleh dimiliki juga oleh beberapa perseorangan, perusahaan perseorangan. Nah, kompetisinya di sini sepenuhnya kalau dalam komunis pemerintah mengontrol semuanya, gitu ya. Jadi no competitors, gitu ya, semuanya dikontrol oleh perusahaan. Kemudian sosialisme ini kompetisinya terbatas dalam industri tertentu, tetapi tetap mendukung bisnis-bisnis kecil yang dimiliki oleh perseorangan. Kemudian kapitalis di sini mendorong kekuatan pasar melalui regulasi-regulasi pemerintah, ya. Nah, ini bagaimana mereka mendapatkan profit, kemudian ketersediaan produk dan bagaimana mereka men-setting harga, dan pilihan-pilihan dalam employment, ya, untuk mereka karyawannya bisa berkembang seperti apa di sistem ekonomi yang berbeda, ya. Mungkin nanti Anda bisa memberikan contoh dari negara yang komunis mana, yang sistem ekonominya komunis atau komando, kemudian sosialis dan juga kapitalis ataupun liberal. Anda bisa memberikan contoh, ya. Oke, kemudian pasar bebas, gitu ya. Yang berikutnya adalah pasar bebas. Pasar bebas di sini adalah suatu sistem di mana banyak perusahaan itu menerapkan pasar itu sepenuhnya dikendalikan oleh siapa yang melakukan bisnis. Dan ketika dia apa namanya bisa menjalankan proses bisnisnya dengan baik, maka dia akan sukses. Tapi ada juga yang tidak bisa menjaga proses bisnis dengan baik, tidak ada demand dari pasar, maka dia bisa juga gagal, ya. Banyak perusahaan-perusahaan seperti di Amerika, Kanada, dan Jepang yang menjalankan free enterprise system atau pasar bebas, ya. Dan banyak negara komunis dan sosialis juga mengaplikasikan prinsip ini, seperti di Cina dan Rusia. Sebenarnya Cina ini awalnya ya dia termasuk negara komunis, sistem ekonomi juga komunis, tetapi untuk mengembangkan bisnisnya sekarang dia sudah mulai masuk ke sosialis, ya. Yang beberapa artikel menyebutkan bahwa Korea Utara menjalankan sistem komunis, tetapi ada juga yang menyebutkan Korea Utara menjalankan sistem yang sosialis. Tapi saya merasa bahwa uh, karena informasi sangat terbatas di sana, saya merasa bahwa mereka di beberapa video, mungkin yang Anda bisa lihat di YouTube atau video blog itu yang sudah berkunjung ke sana, ada beberapa perusahaan kecil yang menjalankan bisnis kecil, misalnya buka salon, restoran, itu juga ada. Jadi dia sebenarnya
Untuk big company-nya semua dijalankan oleh perusahaan bersifat komunis, tetapi dia memberikan kesempatan buat masyarakatnya juga sebenarnya untuk menjalankan bisnis, tapi dikontrol sepenuhnya. Jadi masih semi komunis sosialis kalau dalam pendapat saya. Oke, dasar individu dan bisnis di dalam free enterprise system atau sistem pasar bebas di sini harus ada gitu ya, untuk bisa membuat pasar bebas berjalan dengan baik gitu ya. Pertama, orang di dalam negara tersebut memiliki hak memiliki properti gitu ya. Hak mendapatkan profit dan menggunakan sebijak mungkin, juga hak untuk menentukan bagaimana mereka menjalankan operasi bisnisnya, dan hak dalam menentukan karir, kemudian di mana mereka tinggal, menetapkan bisnisnya gitu ya, dan produk apa yang mereka beli dan seterusnya. Nah, sistem pasar bebas ini sebenarnya membantu perkembangan ekonomi sebuah negara. Jadi sebenarnya kalau ada negara yang menerapkan pasar bebas, ini sangat-sangat membantu untuk negara itu berkembang secara ekonomi karena memberikan hak kepada warganya untuk bisa mengembangkan bisnis, dan tentu saja biasanya kalau orang punya bisnis kan ada pajak ya, pajaknya juga akhirnya diberikan kepada pemerintah. Kekuatan penawaran, permintaan, dan equilibrium price ya. Demand ataupun permintaan ya. Jadi suatu bisnis atau suatu usaha atau suatu ekonomi suatu negara itu bisa berjalan dengan baik ketika ada permintaan. Masa resesi ini terjadi, jadi kita kan sekarang sudah masuk resesi ya, bahkan berapa persen lebih rendah daripada masa resesi 1998 ya. Tapi semoga kita tidak masuk dalam depresi. Tapi semua ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi juga negara-negara di luar karena dampak pandemik tadi, gitu ya. Nah, mengapa terjadi resesi? Karena rendahnya permintaan. Jadi orang cenderung saving money, ya, lebih cenderung menahan untuk mengeluarkan uang, hingga permintaan itu kecil. Ketika permintaan itu kecil, orang tidak bisa menjalankan bisnisnya dan roda perekonomian akan semakin lambat, seperti itu. Jadi didorong sebenarnya orang tetap spending money, tapi juga dia sebenarnya mendapatkan uang, gitu ya, mendapatkan supply uang juga untuk perekonomian keluarga dan bisnisnya, sehingga berjalan seimbang, gitu ya. Nah, supply ini adalah penawaran, berapa yang ditawarkan oleh supplier, seperti itu. Ini permintaan biasa dari sisi konsumen, supply itu berapa kita memberikan penawaran kepada pihak-pihak yang menghasilkan produk. Kemudian yang disebut sebagai equilibrium price. Nah, ini adalah gambaran equilibrium price ketika terjadi keseimbangan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Ya, maka terjadi keseimbangan harga. Sebenarnya nanti Anda pelajari di ekonomi mikro ya, mungkin semester 1 ekonomi mikro. Oke, nanti Anda lebih banyak pelajari tentang hal ini. Nah, yang berikutnya kompetisi alami yang terjadi di dalam pasar biasanya dibagi menjadi 4 lingkungan kompetitif ya. Pertama adalah kompetisi murni, pure competition, kemudian kompetisi monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Masing-masing ini ada karakteristiknya. Pure competition di sini terjadi ketika sebuah pasar itu penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, jenis produknya tidak berbeda, harga yang ditawarkan juga tidak berbeda, ya. Jadi tidak jauh berbeda antara satu penjual satu dengan penjual lainnya. Jadi contohnya paling mudah adalah pasar tradisional, ya. Anda kalau datang ke pasar tradisional kan banyak yang beli, banyak pembeli datang, banyak penjual juga. Produknya mirip-mirip, misalnya sayur Bu Eni dan sayur Pak Tejo, gitu ya. Sama-sama sama-sama sawi, bentuknya sama, harganya juga unda-undi, paling satunya nambah 100, yang satunya di bawah kurangin 100 atau bahkan sama, gitu ya. Itu pure competition, di mana produk itu karakteristiknya nggak banyak berbeda, penjual banyak, pembeli banyak. Kemudian monopolistic competition adalah pasar dengan karakteristik di mana penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, tapi produk itu punya pembeda yang jelas. Contohnya adalah produk-produk consumer goods, contohnya seperti sabun mandi, shampoo, lotion, kosmetik. Dia itu monopolistic competition di mana, atau snack gitu ya. Banyak orang masuk ke dalam pasar tersebut,
Tetapi produknya biasanya punya suatu karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya misalnya sampo Clear dengan Head and Shoulder. Clear itu lebih fokus ke ketombe, gitu ya. Sedangkan Head and Shoulder sama-sama sih, sama-sama packaging juga mirip-mirip, harganya juga mirip-mirip, mungkin agak lebih tinggi yang Head and Shoulder dikit. Tetapi Head Shoulder fokus kepada ketombe, tetapi dengan berbagai macam tambahan fitur lainnya, gitu ya. Misalnya yang ditambahin wangi lavender untuk rambut kulit kepala bersih, gitu ya, untuk kulit kepala yang bersih, untuk yang punya permasalahan ketombe plus supaya rambutnya halus gitu. Jadi setiap produk itu punya karakteristik gitu ya. Sabun Dove atau sabun Lifebuoy dengan sabun Nuvo atau sabun Dettol gitu ya. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda dari masing-masing produk. Walaupun pemainnya banyak, pembelinya juga banyak. Kemudian yang berikut adalah oligopoli. Nah, oligopoli di sini adalah suatu pasar yang pemainnya sedikit, orang yang melakukan bisnisnya sedikit, pembelinya banyak, karena untuk masuk dalam industri pasar oligopoli itu membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya provider internet atau provider komunikasi seperti XL, kemudian Simpati, Telkomsel gitu ya, kemudian berbagai macam lah merek provider. Untuk masuk ke bisnis itu modalnya harus besar ya, ataupun pembuat mobil seperti Yamaha, Honda gitu ya. Kemudian apa namanya merek-merek South Korea lainnya gitu ya, merek dari Jerman, Mercedes, semuanya untuk masuk ke bisnis otomobil gitu ya, itu modalnya gede tetapi pembelinya banyak seperti itu. Itu untuk oligopoli di mana industrinya lebih besar gitu ya, big company. Nah, monopoli gitu ya, mungkin banyak dari Anda yang sudah paham gitu ya tentang monopoli, di mana monopoli di sini perusahaannya dimiliki oleh pemerintah sehingga menjadi satu-satunya pemain di negara tersebut. Banyak ya yang memberikan contoh seperti Pertamina gitu ya. Tapi sekarang Pertamina juga di Jakarta bukan hanya Pertamina yang bisa menjual bensin, ada juga yang merek-merek lainnya gitu ya. Jadi bukan monopoli lagi. Kemudian contoh monopoli lainnya adalah ya kereta api Indonesia gitu ya, hanya dimiliki oleh BUMN, oleh perusahaan dari negara. Oke, yang lain-lainnya sebenarnya ini bisa apa namanya nanti bisa Anda baca sendiri. Nanti juga akan saya berikan PowerPoint-nya gitu ya di situs kuliah. Dasar-dasar bisnis lainnya ya, siklus-siklus ekonomi dan produktivitas. Biasanya untuk pengembangan ekonomi kadang-kadang terjadi inflasi, naik turunnya gitu ya, harga atau perekonomian suatu negara. Kemudian economic contraction yang terjadi karena resesi, terjadi pengangguran ataupun depresi. Itu contoh dari kontraksi ekonomi yang bersifat negatif. Lalu bagaimana suatu negara itu bisa mengukur kesuksesannya, bisa pakai gross domestic product, kesuksesan ekonominya untuk mengukur ekonomi, atau terjadinya budget deficit. Gross domestic product itu bisa dilihat dari pengukuran-pengukuran ini, ya. Trade balance, terjadinya keseimbangan perdagangan antara beli dan jual, ya. Kemudian customer price index, pengukur harga barang dan jasa yang dibeli dan dikonsumsi oleh rumah tangga. Per capita income, pendapatan per kapita negara, rata penganggurannya, inflasinya, dan juga produktivitas pekerjanya, ya. Nah, ini beberapa sejarah tentang Amerika mungkin Anda bisa baca sendiri, gitu ya. Nanti di slide maupun di e-text-nya juga ada, sehingga saya tidak akan menjelaskan. Baik, yang lainnya case. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait dengan materi bab 1 ini dulu, ya. Saya membuka sesi tanya jawab.